Bayangkan kamu sedang memancing di laut seperti biasa. Lalu jaringmu malah mengangkat harta karun bernilai ratusan miliar rupiah. Terdengar seperti dongeng? Tapi ini nyata terjadi di Cirebon. Pada tahun 2003, seorang nelayan asal Cirebon berangkat ke laut seperti biasa. Ia menebarkan jaring dengan harapan membawa pulang ikan untuk menghidupi keluarganya. Namun apa yang tersangkut di jaring itu bukan sekadar ikan atau sampah laut biasa, melainkan awal dari salah satu penemuan harta karun terbesar di perairan Indonesia. Di dasar Laut Jawa terpendam kapal karam berisi ribuan artefak kuno. Temuan ini awalnya nyaris tak dipercaya, namun setelah dilakukan eksplorasi lebih lanjut oleh tim penyelam dan arkeolog, terbukti bahwa kapal tersebut berasal dari abad ke-10 Masehi, penuh dengan keramik, perhiasan, dan benda-benda bernilai tinggi. Jumlahnya bukan puluhan atau ratusan, melainkan ratusan ribu artefak yang jika dinilai mencapai lebih dari 720 miliar rupiah. Semua ini terpendam selama 1000 tahun di bawah laut, menunggu untuk ditemukan secara tak sengaja oleh seorang nelayan. Penemuan ini bukan hanya soal nilai uang semata. Ini adalah jendela menuju masa lalu. Bukti bahwa perairan Nusantara dahulu menjadi jalur utama perdagangan internasional, bahkan terhubung dengan Tiongkok dan Timur Tengah. Artefak-artefak dari kapal karam ini menunjukkan tingkat peradaban dan keterampilan luar biasa dari pengrajin kuno, baik dari negeri asing maupun lokal. Namun yang lebih mengejutkan, kapal karam ini menyimpan lebih dari sekadar harta. Ia membawa kisah tentang dunia maritim yang telah lama terlupakan. Dalam video ini, kita akan mengupas kisah menakjubkan penemuan kapal karam Cirebon, isi muatannya yang luar biasa, serta misteri sejarah yang mulai terkuak dari dasar laut. Semua bermula dari sebuah aktivitas rutin. Seorang nelayan asal Cirebon yang tidak disebutkan namanya sedang melaut di perairan Laut Jawa, sekitar 70 km dari garis pantai. Ia menebarkan jaring untuk menangkap ikan tanpa menyadari bahwa di bawahnya terhampar kapal karam berusia lebih dari 1000 tahun. Saat jaring ditarik, yang muncul bukan ikan, melainkan pecahan keramik asing yang tampak sangat tua. Awalnya, nelayan itu tidak tahu apa yang ia temukan. Ia hanya melihat benda-benda seperti mangkuk, kendi, dan piring yang berbeda dari biasanya. Benda-benda itu tampak berat, berlapis lumpur, dan memiliki bentuk serta corak yang asing. Ia pun membawa sebagian kecil temuannya ke darat, penasaran apakah itu berharga atau sekadar sampah laut. Ternyata apa yang dibawanya bukan benda biasa. Seorang pengepul barang antik setempat menyadari bahwa benda-benda itu memiliki ciri khas keramik dari Tiongkok kuno. Kabar ini segera menyebar ke telinga para arkeolog dan pihak pemerintah. Tak lama kemudian, tim ahli dikerahkan ke lokasi untuk menyelidiki lebih dalam. Saat tim penyelam turun ke dasar laut, mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Bangkai kapal kayu besar terkubur di antara pasir dan karang dengan ribuan artefak tersebar di sekitarnya. Ini adalah kapal dagang kuno, diperkirakan berasal dari abad ke-10 Masehi, masa kejayaan perdagangan maritim di Asia Tenggara. Kapal ini kini dikenal sebagai Cirebon Wreck. Penemuan ini langsung menggemparkan dunia arkeologi bawah laut, tak hanya karena jumlah artefaknya yang sangat banyak, diperkirakan lebih dari 250.000 keping, tetapi juga karena kualitas dan ragamnya. Ada keramik dinasti Tang dan 5 dinasti dari Tiongkok, benda logam, manik-manik, hingga artefak lokal dari Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia lalu mengeluarkan izin eksplorasi kepada perusahaan penyelaman profesional. Hasilnya, proses pengangkatan artefak berlangsung selama bertahun-tahun. Dan akhirnya, total nilai dari keseluruhan isi kapal karam itu diperkirakan mencapai 720 miliar rupiah. Sebuah angka yang luar biasa besar untuk sebuah penemuan yang bermula dari satu jaring nelayan biasa. Begitu proses pengangkatan dimulai, satu demi satu artefak kuno berhasil diangkat dari dasar laut. Para arkeolog dan penyelam menemukan berbagai jenis keramik beraneka rupa, mulai dari mangkuk, kendi, botol, piring, hingga wadah bertutup yang kemungkinan digunakan untuk menyimpan rempah atau dupa.
Banyak dari keramik ini memiliki ciri khas dinasti Tang dan 5 dinasti dari Tiongkok, dengan motif naga, awan, dan burung phoenix yang rumit. Namun yang mengejutkan, tak semua benda berasal dari luar negeri. Sebagian artefak menunjukkan ciri khas lokal. Diperkirakan dibuat di kawasan Asia Tenggara, termasuk di wilayah Indonesia sendiri. Ini menandakan bahwa kapal tersebut kemungkinan memuat barang dagangan dari berbagai wilayah dan menjadi bagian dari jaringan perdagangan maritim kuno yang kompleks. Kapal ini bukan hanya kapal Tiongkok, tapi mungkin milik pedagang Asia Tenggara. Selain keramik, ditemukan juga benda-benda logam seperti pisau, koin, dan perhiasan. Ada pula patung kecil berbentuk burung atau makhluk mitologis yang kemungkinan digunakan dalam upacara ritual. Para peneliti bahkan menemukan alat musik kecil dari logam dan peralatan dapur dari zaman kuno yang menandakan bahwa kapal ini membawa lebih dari sekadar komoditas dagang. Diperkirakan muatan kapal mencapai lebih dari 314.000 artefak, menjadikannya salah satu penemuan kapal karam dengan muatan terbesar di Asia Tenggara. Barang-barang tersebut tidak hanya memiliki nilai historis yang tinggi, tetapi juga nilai ekonomi yang sangat besar. Jika dilelang di pasar internasional, artefak-artefak ini bisa mencapai ratusan juta dolar. Namun nilai terbesar dari temuan ini bukanlah uang, melainkan bukti sejarah yang konkret tentang jalur perdagangan kuno yang melibatkan Nusantara sebagai titik penting penghubung antara Tiongkok, India, Arab, dan Afrika Timur. Kapal Cirebon menunjukkan bahwa Indonesia telah lama terlibat dalam dunia global jauh sebelum bangsa Eropa datang. Dengan temuan yang begitu melimpah dan bervariasi, Cirebon Wreck menjadi semacam kapsul waktu. Ia menyimpan potongan kehidupan maritim abad ke-10 tentang apa yang diperdagangkan, bagaimana teknologi pelayaran berkembang, dan bagaimana peradaban saling terhubung lewat lautan. Meski banyak artefak berhasil diangkat dan diteliti, asal-usul kapal karam ini masih menyimpan banyak misteri. Para arkeolog memperkirakan kapal ini berasal dari abad ke-10 Masehi, berdasarkan gaya keramik dan metode pembuatan barang-barangnya. Tapi dari mana tepatnya kapal ini berangkat, dan kemana ia sebenarnya hendak berlayar? Beberapa teori menyebut bahwa kapal ini adalah bagian dari armada dagang dari wilayah Asia Tenggara, mungkin dari Jawa atau Sumatera, yang membawa barang lokal dan asing untuk diperdagangkan ke wilayah barat, seperti India atau Timur Tengah. Teori lain menyebutkan bahwa kapal itu bisa saja sedang dalam perjalanan kembali dari Tiongkok ke Asia Tenggara, membawa barang-barang pesanan dari pelabuhan-pelabuhan besar di selatan. Yang jelas, kapal ini sangat besar dan mampu mengangkut ratusan ribu artefak, menunjukkan teknologi pelayaran yang canggih pada zamannya. Struktur lambungnya terbuat dari kayu tropis, menunjukkan bahwa perakitannya kemungkinan dilakukan di wilayah Asia Tenggara. Namun ada juga komponen logam dan sambungan yang mirip dengan teknik pembuatan kapal dari Tiongkok Selatan. Sayangnya, tidak ditemukan dokumen tertulis atau penanda identitas kapal yang bisa mengungkap siapa pemiliknya atau nama kapalnya. Tidak ada naskah pelayaran, prasasti, atau tulisan pada artefak yang bisa menjadi petunjuk langsung. Hal ini membuat kapal karam Cirebon menjadi misteri besar dalam sejarah maritim Indonesia. Yang menarik, rute pelayaran kapal ini kemungkinan besar melewati jalur rempah-rempah, sebuah jalur dagang legendaris yang menghubungkan Kepulauan Nusantara dengan pasar dunia. Laut Jawa, tempat kapal ini tenggelam, adalah jalur strategis yang sejak dahulu menjadi tol laut kuno bagi kapal-kapal dagang antar negara. Karena tidak diketahui apa penyebab karamnya kapal ini, apakah karena badai, navigasi yang gagal, atau serangan bajak laut, para peneliti menyebut kapal ini sebagai silent witness, saksi bisu dari era keemasan perdagangan maritim yang perlahan dilupakan. Kini, setelah ribuan tahun terkubur, kapal itu kembali menceritakan kisahnya kepada dunia. Penemuan kapal karam Cirebon bukan hanya penting secara arkeologis, tetapi juga menjadi tonggak besar dalam sejarah penelitian maritim Indonesia. Sebelum penemuan ini, pemahaman kita tentang perdagangan abad ke-10 di kawasan Asia Tenggara masih bersifat spekulatif dan terbatas pada catatan tertulis asing. Kini, bukti fisik langsung dari kapal
dan muatannya menghadirkan dimensi baru dalam memahami masa lalu. Lebih dari 300.000 artefak yang ditemukan memberikan gambaran yang kaya tentang kehidupan dagang, budaya material, dan teknologi pelayaran masa itu. Bahkan beberapa jenis keramik yang ditemukan dalam kapal ini belum pernah tercatat dalam katalog keramik manapun sebelumnya. Ini berarti kapal Cirebon juga mengungkap jenis-jenis artefak langka yang memperluas cakupan pengetahuan para sejarawan. Di sisi lain, temuan ini juga mendorong pemerintah untuk lebih serius mengelola warisan budaya bawah laut. Setelah bertahun-tahun artefak dieksplorasi, sebagian besar disimpan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pameran artefak dilakukan di berbagai tempat, termasuk di Marine Heritage Gallery di Jakarta, dan beberapa bagian diteliti lebih lanjut oleh lembaga internasional seperti UNESCO. Namun sayangnya, tidak semua hasil penemuan ini terselamatkan untuk kepentingan publik. Sebagian besar artefak dijual ke pihak swasta atau pelelang luar negeri setelah masa eksplorasi komersial selesai. Hal ini menimbulkan kritik dari banyak pihak, karena harta karun budaya bangsa seharusnya disimpan sebagai warisan nasional, bukan dilepas ke pasar bebas. Temuan ini juga membuka kesadaran publik akan pentingnya perlindungan situs bawah laut. Indonesia, sebagai negara kepulauan, ternyata menyimpan begitu banyak reruntuhan kapal dan jalur pelayaran kuno di dasar lautnya. Kapal karam Cirebon hanyalah satu dari kemungkinan ratusan situs lain yang belum tergali atau bahkan belum ditemukan. Bagi Indonesia, temuan ini seharusnya menjadi momen reflektif, bahwa kekayaan terbesar negeri ini bukan hanya tambang atau sumber daya alam, tetapi sejarahnya. Dan sejarah itu tak selalu tertulis di batu atau kertas. Kadang ia terpendam diam di dasar laut, menunggu ditarik ke permukaan oleh satu jaring sederhana milik nelayan biasa. Sejak dulu, kisah tentang harta karun selalu membangkitkan imajinasi. Dari dongeng bajak laut hingga legenda emas raja-raja kuno, manusia selalu terpesona oleh kemungkinan menemukan kekayaan tersembunyi di tempat tak terduga. Tapi penemuan kapal karam Cirebon membuktikan bahwa tak semua kisah harta karun hanyalah mitos, beberapa benar-benar nyata. Yang membedakan penemuan ini dari cerita fantasi adalah konteks sejarah dan dampaknya. Ini bukan sekadar peti emas di pulau terpencil, tetapi kapal dagang yang membawa jejak hubungan perdagangan internasional ribuan tahun lalu. Setiap artefak di dalamnya adalah bukti tentang kehidupan, kepercayaan, dan budaya pada masa lampau. Namun seperti dalam kisah-kisah lama, penemuan besar sering disertai kontroversi. Ada ketegangan antara nilai historis dan nilai ekonomi. Sebagian pihak melihat artefak sebagai barang koleksi mahal yang bisa dijual. Sementara yang lain, termasuk para arkeolog dan budayawan, melihatnya sebagai warisan bersama yang harus dijaga dan dipelajari, bukan diperjualbelikan. Di sisi lain, temuan ini juga menyentuh sisi kemanusiaan, bahwa kadang orang biasa, seperti nelayan sederhana, justru yang membuka pintu sejarah yang tertutup. Tanpa kehadiran sang nelayan yang menarik jaring itu, mungkin kapal Cirebon akan tetap tersembunyi selama ratusan tahun ke depan. Penemuan ini juga mengingatkan kita bahwa Laut Indonesia menyimpan begitu banyak rahasia. Kapal karam, reruntuhan kota pesisir, bahkan jejak-jejak peradaban yang belum terpetakan. Jika dikelola dengan baik, warisan bawah laut ini bisa menjadi sumber edukasi, penelitian, dan bahkan pariwisata sejarah yang tak ternilai. Akhirnya, kisah kapal karam Cirebon membuktikan bahwa harta karun itu nyata. Bukan hanya dalam bentuk emas dan keramik, tetapi juga dalam bentuk pengetahuan, identitas, dan kebanggaan akan sejarah bangsa kita sendiri. Kapal karam Cirebon bukan hanya sekadar bangkai kayu tua di dasar laut. Ia adalah kapsul waktu yang membawa kita menelusuri kembali masa kejayaan perdagangan maritim Nusantara. Lewat penemuan ini, kita disadarkan bahwa Indonesia bukan hanya jalur lintasan, tapi simpul penting dari peradaban dunia yang saling terhubung lewat laut. Penemuan artefak senilai 720 miliar rupiah ini menunjukkan betapa berharganya warisan budaya yang selama ini terpendam. Setiap pecahan keramik, setiap logam kecil, dan setiap ukiran halus adalah cerita yang menunggu untuk diceritakan kembali.
Dan semua itu bermula dari satu peristiwa sederhana. Seorang nelayan yang hanya ingin mencari ikan. Di tengah derasnya arus zaman dan modernisasi, penemuan seperti ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan akar sejarah. Di balik gelombang laut yang tenang, tersembunyi kisah tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan bagaimana leluhur kita menjelajahi dunia dengan layar dan bintang. Mungkin kita tidak akan selalu menemukan harta karun seperti kapal Cirebon, tapi setiap upaya untuk mengenali dan melestarikan sejarah sekecil apapun adalah bentuk penghormatan terhadap masa lalu dan warisan untuk masa depan. Kalau kamu tertarik dengan kisah-kisah sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apakah masih banyak kapal karam bersejarah yang belum ditemukan di Laut Indonesia? Atau mungkin kamu punya teori sendiri soal kapal Cirebon? Sampai jumpa di video berikutnya, karena sejarah bukan hanya milik masa lalu, tapi juga petunjuk untuk masa depan.